Hari ini kotak buta memilih istri. Minggu depan sudah bisa jadi ibuku. Siapa yang seberuntung itu? Dia pilih yang mana? Nomor 1. Siapa kotak buta nomor 1? Aku adalah nomor 1. Terima kasih telah memilihku. Hari pernikahan. Cantik sekali. Dia adalah pengantin itu. Kudengar Ibu Gu dan Tuan Gu adalah teman masa kecil. Undian lagi-lagi memilih dia. Sungguh pasangan yang sempurna. Tapi aku ingat Tuan Gu punya cinta pertama, juga seorang Nyonya Gu. Adik perempuan satu ibu beda ayah. 18 tahun diam-diam mencintai Kak Yanci. Akhirnya aku menikah denganmu. Wanita. Kak Yanci, apa yang aku lakukan salah? Ayo pergi. Minta maaf ke Zing, ayo pergi. Yanci, lepaskan aku. Sakit sekali. Kenapa dia jadi seperti itu? Masih mau pura-pura bodoh? Yanci, maksudmu apa? Kalau bukan karena kamu mengambil kotak misteri untuknya. Dia tidak akan tahu bahwa aku menikah denganmu, terkena serangan jantung, semuanya karena kamu. Kamu yang menyebabkannya seperti itu. Aku tidak melakukannya. Cincin ini, aku berikan untuknya. Kamu gak pantas memakainya. Ah, Dan gaun pengantin ini, gaun ini. juga aku desain untuk dia. Kamu juga gak pantas memakai. Jangan. Aku nggak mau. Berlutut, bersujud. Sujud. Katakan kamu salah. Katakan kamu tidak seharusnya merebut darinya. Katakan kamu seorang wanita. Aku yang salah. Aku yang tidak pantas. 18 tahun lalu, pergi ayah. Ayah. Pergi. Ayah. Pergi. Mami, Zing kangen kamu banget. Papa kena kanker. Mama menikah lagi. Dan ternyata punya Adik perempuan yang cuma beda 1 tahun denganku. Sejak ada ayah tiri, mama rasanya juga jadi kayak ibu tiri. Nggak ada yang pedulin aku. Mereka itu keluarganya sendiri. Main ke rumahku nggak? Kebetulan, aku butuh adik perempuan. Sampai aku bertemu Yanci. seperti cahaya. Masuk ke duniaku. Aku suka dia. Suka selama 18 tahun. Bawa orang padaku. Pergi, temani Ziying ke akhirat. Gu Yanci. Brutal dan kejam seperti dirimu. Jika saja kamu tahu rahasia yang disembunyikan oleh Ye Xing, apakah kamu akan menyesal memperlakukan aku begitu? Apakah kamu akan mencintainya seperti sekarang? Jika bisa diulang lagi, aku tidak akan Menjadi istri kejutanmu lagi.
Keluarga Ye bangkrut, ayah Gu Yanci tidak setuju Ye Xing masuk. Gu Yanci mengadakan undian kejutan. Undian memilih istri, berikan kosong pada Ye Xing, manfaatkan peluang 1%. Untuk membungkam ayahnya, ibuku membantu putri bungsu menyembunyikan rahasia, memastikan Ye Xing tidak hancur setelah menikah dengan Gu Yanci. Diam-diam mengubah blind box, membuatku jadi kotak misteri untuk menikah dengan Gu Yanci. Bu, kamu mengubah blind box? Kenapa? Bukannya kamu suka Gu Yanci? Kenapa tidak, Me? Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Ingat ini, kamu adalah putri ibu. Ibu hanya berharap kamu bahagia. terima kasih, Bu. Hanya kamu bisa menggantikan Xing menikah di keluarga. Hanya dengan itu, kamu bisa menjaga rahasianya. Tapi sekarang, aku tidak mau menikah dengannya lagi. Ternyata kosong. Yang terpilih adalah Nona Ye. Mana mungkin? Bukankah ibu bilang? Yang terpilih pasti Xia Yuxi. Xing, luar biasa. Akhirnya menikahimu. Noni dan Tuan Ke. Adalah teman masa. Makin malam kotak kejutan yang eksklusif. Takdir Pan. Mereka cocok Saya ingat Tuan punya satu teman masa kecil Kalau bukan karena dari Nona Ye. mungkin dia layak jadi teman kecil Tuan. Gu Yanci dan Ye Xing saling mencintai. Di kehidupan sebelumnya, aku seakan buta. Untung semuanya berakhir hari ini. Ma, tenanglah ya. Nanti aku akan jaga Xing dengan baik. Sudah sampai sini. Ikuti pernikahanku dengan Xing seminggu lagi, lalu pergi. Baiklah, Seminggu lagi, kita tak ada urusan lagi. Kamu yang atur supaya Gu Yanci pilih kotak buta yang ternyata isinya adikmu. dia dan Gu Yanci saling suka. Aku justru sedang bantu mereka. Kamu tahu jelas adikmu itu. Kalau Gu Yanci tahu rahasia itu, dia pasti akan gila. Itu karena dia menanam masalah. Kenapa harus tanggung konsekuensi kesalahan dia? Pernikahan minggu depan. Aku kasih kamu 1 minggu supaya Gu Yanci berubah pikiran dan menikahi kamu. Bu, aku juga anakmu. Kok demi nutupin rahasia adik kamu nggak peduli aku? Jangan abaikan hidup mati. Jangan banyak bicara. Gu Yanci harus menikah, mau tidak mau. Tidak mau menikah. Tetap harus menikah. Kamu tidak takut aku kesal? Aku kasih tahu rahasia Ye Xing ke Gu Yanci? Coba saja kalau berani. Xia Yuxi. Ayahmu masih di rumah sakit. Biaya pengobatannya bukan sesuatu yang bisa kamu bayar. Kamu yakin mau lakukan ini? Dia itu suamimu. Xing itu darah dagingku sendiri. Menurutmu, diam, Gu Yanci nggak tahu? Tunggu sampai pesta selesai, lihat kalian saling serang. Kalau sudah memutuskan untuk pergi, aku harus ke tempatnya. Ambil barang-barangku. Kalung batu akik. Anting berlian merah muda. Semua milikmu. Xing, aku ingin menikahimu. Kita akan segera menikah. Ini aku siapkan khusus untukmu. Hiu. Tapi minggu depan. Aku tidak bisa menikah denganmu. Apa ini? Oh, ini U11. Barang apaan nih? Sampai tercampur perhiasanku. Jangan. Ini rumah adik. Bukan rumah Siksi. Siksi nggak punya rumah lagi. Siapa bilang Siksi nggak punya rumah? Ini rumah Papa dan U11. Papa, Selalu ada di samping U11. Ah. Jangan nangis.
Barang sial kayak gitu kok dibawa ke rumah, buang aja. Mulai sekarang, rumahku rumahmu. Selamat datang untuk kamu dan ayah jadi keluargaku. Rumahku tidak ada. Apa sih rumah-rumah gitu? Cuma sekumpulan kertas gak bergunakan. Berani-beraninya kamu pukul aku. Zing, kamu gak apa-apa kan? Aku bantu panggil dokter keluarga. Yanci, aku kena luka bakar, sakit banget. Xia Yusi, kenapa kamu begitu jahat? Bukan, dia jatuh. Kamu masih mau ngeles? Bukan kakak yang dorong aku. Apa aku sengaja jatuh sendiri, gitu? Yanci, kamu mau ngapain? Semua sakit yang dialami Zing akan kubalas ke kamu 100 kali lipat. Bahkan ribuan kali lipat. Ah. Lagi-lagi pakai trik ini, berpura-pura terbakar, fitnah aku? Kalau gitu, aku kasih tahu rasanya terbakar sungguhan itu seperti apa. Sakit banget, panas banget. Tolong. Zing, kamu gak apa-apa kan? Yaish. Kamu berani dorong aku? Xia Yusi, kamu jahat banget sih. Memang aku yang melakukannya. Lepas bajumu, periksa jangan sampai ada bekas luka. Tidak bisa. Nanti rahasiaku ketahuan oleh Gu Yanci. Zing, cepat lepas bajumu, biar aku lihat. Lepas bajumu, aku lihat. Tidak boleh. Kamu kan istri blind box yang dia pilih dengan hati-hati dan minggu depan akan menikah. Kenapa tidak boleh? Dia sengaja. Mau biar Gu Yanci tahu rahasia ini dan mencelakai aku. Iya kan, Zing? Coba aku lihat, apa kamu terluka? Zing, Tadi aku cuma kaget saja. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak perlu dilihat. Benarkah? Jangan sampai nanti setelah aku pergi, kamu bilang aku yang dorong kamu sampai kena luka bakar. Tidak Ken. Benar-benar tidak ada apa-apa lagi. Tidak terluka kan? Kalau begitu, aku lega. Ayah, aku datang menjengukmu. Dokter, kondisi penyakit ayah? Tumornya sudah cukup terkendali. Beberapa hari terakhir pasien sempat sadar sebentar-sebentar. Sepertinya ada harapan untuk pulih. Benarkah? Terima kasih, dokter. Ayah, dengarkan, penyakitmu akan segera sembuh. Setelah sembuh, aku akan membawamu pergi dari sini. Aku tak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi. Aku dan Yeshing peneliti fisika di lembaga penelitian yang sama di kehidupan sebelumnya. Yeshing, demi membuatku mundur dari seleksi proyek utama laboratorium negara. memanfaatkan laboratorium rumah sakit pribadi yang diinvestasikan Gu Yanci untuk membantunya. Berencana mencelakai ayahku. Kak Yanci, segera bawa dia keluar. Ayah tidak bisa hidup tanpa alat bantu. Jika listrik mati, Ayahku akan segera meninggal. Yeshing butuh banyak alat berdaya tinggi untuk eksperimennya. Jika beban terlalu berat, rumah sakit bisa. Lalu ayahku. Ayah. Ye Ziying, Demi mimpi riset Yeshing,
Ayahku meninggalkanku selamanya. Siapa berani menyentuhmu? Aku akan ambil nyawanya. Benarkah? Ayah, kamu ngapain di sini? Mama bilang kamu mau kasih tahu rahasiaku ke Guyanci. Kalau kamu tahu soal ini, kamu juga tahu Mama mengancamku. Tentu saja. Tapi kamu yakin bisa simpan rahasia ini? Kalau Guyanci tahu rahasiaku, aku bisa kena masalah besar. Tenang, meski aku ingin kamu segera kena masalah besar. Sekarang aku mau hidup tenang dengan ayahku, tidak akan cari masalah sendiri. Baguslah. Hanya 3 orang yang bisa menjaga rahasia. Kita sudah seperti saudara. Telan obat ini. Cari orang Paiseden. Baru aku percaya padamu. Lepaskan aku. Pak, Kamu merasa lebih baik? Aku akan panggil ayah. Aku sama sekali tidak mengizinkan siapapun untuk menggertak putriku. Wah, Tuan Gu, Kenapa tidak bilang Anda datang? Akan beritahu kepala rumah sakit. tak perlu repot. Aku datang mencari tunanganku. Nona Yi, barusan aku lihat dia pergi ke ruang 503, itu kamar pasien Xia Tianhong. Iya, dia Tuan Guyanci. Pergi. Tarik. Aku akan langsung memberitahu dia rahasiamu. Jangan. Gu. Ziying. Xia Yusi, kamu. Kamu mau bilang aku sengaja menyakiti? Kalau bukan kamu, siapa? Yanci, jangan salahkan kakak, ini salahku sendiri. Ziying. Kamu itu terlalu baik hati. Xiaoyu 11, aku kasih tahu kamu. Kalau kamu berani ganggu Ziying lagi, aku akan lapor ke direktur rumah sakit dan hentikan semua perawatan untuk ayahmu. Kamu. Harus cari rumah sakit lain ayahmu. Harus segera bereskan mereka. Dokter, kondisi ayah bagaimana? Bisa pindah rumah sakit? Bisa, kondisi pasien cukup baik, tapi sementara ini masih perlu alat bantu napas. Pindah rumah sakit harus hati-hati. Terima kasih, dokter. Mau pindah rumah sakit? Demi rahasiaku. Kalian bertiga juga harus tetap di sini. Eksperimen butuh minimal 2 orang. Aku sendiri tidak bisa operasikan semua alat sekaligus. Gimana dong, Yanci? Kamu tahu kan, masuk laboratorium nasional selalu jadi mimpiku. Xiaoyu 11. Ingat, dia ikut dalam pemilihan ini. Aku cari dia, pasti membantuku. Dengan banyak peralatan digunakan sekaligus, rumah sakit pasti Kelebihan beban mati listrik, tanpa alat bantu pernapasan. 1 menit, orang tua itu pasti selesai. panggil wartawan, bilang itu eksperimen Xia Yusi. Ungkap dia tak punya uang untuk merawat ayahnya. Biarkan kabar dia membunuh ayahnya sengaja tersebar, lalu masuk Dengan begitu, rahasiaku Benar-benar aman.
Ziying butuh asisten Ikut aku. Aku sibuk, harus urus kepindahan rumah sakit ayah. Jangan bertele-tele lagi. Jangan bilang ayahmu pindah rumah sakit. Percaya aku bisa usir ayahmu dari rumah sakit ini. Kamu tahu kan, ayahmu nggak bisa hidup tanpa ventilator. Dan aku pemegang saham di rumah sakit ini. Baik. Aku ikut. Gu Yanqi, melindungi Ye Xing. Bagaimana upacara pernikahan minggu depan? Kamu tahu rahasianya. Aku tunggu sampai kamu menyesal. Kakak, aku yang urus eksperimen, kamu buka alatnya. Enggak. Tenaganya harus disetel ke maksimum. Oke. Listrik mati. Gawat. Kalau listrik mati, ventilator sudah tidak bisa dipakai lagi. Kakak, kamu sendiri yang membunuh ayahmu. Ayah. Rahasiaku selamat. Untung listrik rumah sakit tidak kena dampak. Gimana mungkin? Ada cadangan listrik. Terlepas dari tindakan Ye Xing, ventilator ayah, semua tidak akan terpengaruh mati listrik. Karena ada masalah di rangkaian listrik, eksperimen sementara tidak bisa dilanjutkan. Jadi aku balik dulu ke kamar rawat, jaga ayahku. Kerja keras ya, kakak. Ingat ya kalau di rumah. HM. Bagus banget. Aku sudah selamatkan ayah. Ada apa ini? Lihat saja. Kenapa banyak orang di sini? Permisi, kamar ayah saya. Putrinya datang, beri jalan. Cepat beri jalan. Ayah. Apa yang kamu lakukan? Kenapa cabut alat napas ayahku? Dia menderita kanker. Sulit bernapas, kamu tahu dia kesulitan. Lalu kenapa kamu taruh gelas di samping alat bantu napas? Belum dikencangkan. Kamu tahu nggak? Itu karena Air dari gelasmu tumpah, menyebabkan alat bantu napas rusak, dan ayahmu meninggal karena sesak napas. Airnya tumpah. Bikin alat bantu napas korslet. Bagus banget. makasih ya, kak. Nanti pulang jangan lupa. Istirahat lebih banyak. Minum. Er. Ye Xing. Itu perbuatannya. Ada apa? Arahkan ke saya saja. Kenapa merugikan ayah saya? Apa kamu pikir kami peduli dengan rahasiamu itu? Aku akan membunuhmu. Yang saya bantu aku. Sayang kecil. Bapakmu selingkuh, apa hubungannya sama Ziying? Jangan gila di sini. Nggak ada hubungannya sama dia. Itu dia yang bikin bapakku selingkuh. Zral Yensiai. Kakak kehilangan ayahnya. Aku bisa mengerti. Baiklah. Xiaoyu 11, aku kasih tahu kamu ya. Karena bapak selingkuh. Aku kasih kamu kesempatan, tapi ingat ini baik-baik. Aku, istri dari Gu Yanqi. Bukan orang yang bisa kamu sentuh. HMPH. Pemakaman ayahku.
tapi malah jadi hari pernikahanmu. Ye Xing, kamu begitu takut Guyanci tahu semuanya tentangmu. Aku akan bongkar semua tentangmu di hari pernikahanmu. Dan beri kamu hadiah besar. Kenapa Xia Yu 11 belum datang? Tidak bisa. Harus menelepon lagi agar dia cepat datang. Aku yang menyakiti ayahnya. Dia tahu rahasia. Jika dia benar-benar, itu membuatku lebih takut. Lalu bagaimana dengan pernikahan? Kamu akan menikah dengan Gu Yanqi? Bagaimana jika dia mengetahui rahasia? Tenang saja. Semua sudah aku atur. Tak perlu Xia Yusi menggantikan pernikahan. Aku juga punya cara untuk urus Guyanci. Tak seorang pun akan tahu rahasia itu. Semuanya akan berjalan sesuai rencana kita. Ayah, tenang saja. Aku tak akan biarkan orang yang menyakitimu hidup enak. Ye Xing, aku Hadiah pernikahan. Pengantinnya cantik sekali. Pak Gu benar-benar beruntung. Ibunya cantik, pantas melahirkan. Putri secantik ini. Terima kasih. Ngomong-ngomong, pengantin kan punya kakak perempuan. Kakaknya di mana? Apa terjebak macet? Aku suruh asisten yang jemput saja. Kakak ada urusan, tidak datang. Tapi tidak masalah. Aku tahu niat baiknya. hal seperti niat baik tentu harus disampaikan langsung. Kenapa dia datang? Xia Yusi. Apa-apaan ini yang dipakai di perayaan besar? Apa kamu mau bergabung di depan siapa? Hari perayaan besar. Hari ini pemakaman ayahku. Apa hubungannya aku dan Xing? Yushi, kenapa kamu datang dengan pakaian seperti itu? Apa kamu mau mengutuk pernikahan adikmu supaya tidak bahagia? Maaf, Kak. Aku tidak seharusnya. Tetap menyelenggarakan pernikahan saat ayahmu meninggal. Yanxiai. Mari kita batalkan pernikahan ini. Maaf. Bikin semua orang datang sia-sia. Xing. Ayahnya meninggal, bukan salah mempelai wanita. Kenapa pernikahan gak boleh tetap ada? Itu ayahnya, bukan ayah mempelai wanita. Harusnya dia langsung diusir. Pernikahan yang bagus. Udah dirusak gara-gara dia. Hei, usir dia keluar dari sini. Guyanci. 18 tahun teman masa kecil. Hadiah pernikahan khusus buat kamu. Gak mau lihat sedikit pun? Hadiah. Zhing pergi kuliah ke luar negeri, tidak bisa hubungi dia. Dan lewat aku kamu tahu keadaannya. Rahasia kecil antara cewek. Aku nggak cerita sama kamu. Tunggu. Xia Yushi jangan diaiti. Zhing, Yanqi kan suamimu. Suami istri biasanya nggak ada rahasia, kan? Aku pikir nggak masalah kalau aku kasih tahu rahasiamu ke dia, ya? Dia mau kasih tahu Ke Yanxi. Apa yang harus aku... Yushi. Sebagai ibunya, aku nggak tahu rahasia Xing. Kamu nggak boleh asal ngomong karena iri pada adikmu yang menikah dengannya. Aku iri? Menurut aku, kakak kayaknya kelihatan nggak normal. Apa dia kena pengaruh dari masalah ayahnya? Aku jadi agak dekat. Kita nggak usah perhatiin dia, ya? Ini. Guyanci. Orang yang dicintai menyembunyikan rahasia bertahun-tahun, apa nggak penasaran? Yanxiai. Xing adalah istriku. Aku percaya padanya. Oh ya? Ye Zhing, kita lihat saja nanti, saat gue Mengetahui rahasiamu. kamu akan gimana menghadapinya. Pidato penutupan. Ini rahasia yang kamu bilang? Kamu benar-benar nggak tahu malu. Xia Yusi, kamu yang jadi orang ketiga. Ayahmu sendiri malah menyalahkan Xingku. Ada apa ini? Untung sudah persiapannya matang.
Iya, Nona besar. Semuanya sudah diatur, tenang saja. Ini perbuatanmu, kan? No, Mom. Aku nggak tahu kamu ngomong apa. Masih berpura-pura. Sudah siapkan nama itu, Xia Yu 11. Kamu sudah cukup membuat keributan belum? Kakak. Aku tahu kamu ingin menyembunyikan rahasia kamu menyebabkan kematian, tapi walau mengganti fotonya dengan aku, kenyataan tidak akan berubah karena itu. Cepat-cepat. Di sana. Nona Xia, apakah Anda membunuh ayah kandung karena tidak mau membayar biaya pengobatan? Apakah penyimpangan manusia atau keruntuhanmu membunuh ayah, menjebak adik perempuan? Ceritakan kebenarannya, Nona Xia. Dia ayah kandungmu. Nona Xia, beri penjelasan. Apa Anda tidak takut Nona Xia, Anda tidak tahu. Tidak, jelaskan kepada kami. tatap mata kami? Xia Yu 11, apa sekarang rahasia Anda mulai membuat Anda gelisah? Cukup. Aku tahu wartawan suka berita sensasional. Aku punya satu info tentang pengantin wanita. Kalian mau dengar? Informasi apa? Yang satu. Bakal buat dia malu besar. Dia. Ibunya. Aku nggak punya orang seperti kamu, yang membunuh 3 ayah kandung sendiri dan berusaha menjelekkan keponakan perempuannya. Aku mau lapor polisi. Orang seperti kamu, yang nggak punya hati nurani, harus masuk penjara. Mulai sekarang, aku cuma punya Xing sebagai anak perempuan. Melakukan yang benar demi keluarga, oke. Benar-benar kamu ini ibu kandungku. Sudahlah, Bu. Toh kita masih satu keluarga. Kalau ribut besar enggak, kalau polisi tahu rahasia itu, bagaimana? Xing, kamu itu terlalu lembut hati. Tengga ya. Omonganmu tidak ada bukti. Kalau kamu berani bikin rumor lagi, aku akan gugat kamu karena fitnah. Baiklah. Aku mengerti. Begini, dia seharusnya tidak akan berani bicara sembarangan lagi. Maaf, kakak. Hari pernikahanku tidak dipilih dengan benar, jadi bentrok dengan pemakaman ayahmu. Sebagai kompensasi, aku mengundang kalian ke pernikahanku. Apa? Kau menyakiti ayahku. Dan sekarang kau ingin aku dan ayahku menyaksikan kau mendapatkan semua yang kau inginkan. Karena kata-kata tidak cukup, aku akan membuat Guyanci melihat bukti dengan matanya sendiri. Tanya pengantin wanita. Apapun kaya atau miskin. Sehat atau sakit. Apakah kamu mau menikah dengan Tuan Gu? Ye Xing, Aku ingin kau menemani ayahku ke akhirat. Saya mau. Maaf, tangan tergelincir. Yanci. Gaun pengantin itu apa temani Xing ganti baju? Sekalian. Bersihkan noda anggur di bajunya. Itu dia sengaja, kan? Nggak boleh biarin Guyanci temani aku ganti gaun pengantin, kalau nggak rahasia bakal ketahuan. Dasar brengsek. Adikmu memikirkanmu. Kamu masih mau hancurin pernikahannya? Kakak, ini semua salahku. Jangan marah, hari ini aku batal nikah. King, ini bukan salahmu. Masalahnya ada pada dia. Xia Yu 11. Cepat minta maaf ke Xing. Berlutut. Baiklah. Tunggu dia ganti baju pengantin. Tunggu setelah pernikahan selesai. Aku pasti akan minta maaf. Tunggu sampai tahu rahasianya.
Pernikahan ini, mungkin akan pemakamannya. Ziying, aku temani kamu ganti gaun pengantin dulu. Ziying, Anggur merah ini tumpah Ternyata cukup bagus juga. meriah. Ini lumayan meriah, bagus kok. Lihat, banyak tamu hadir di sini. Kalau pergi ganti gaun pengantin, kan buang-buang waktu, iya kan? hari pernikahan itu penting banget. Pengantin pasti mau tampil cantik banget. aku pikir, Kita tunggu pengantin ganti gaun yang lebih bersih dan lebih bagus. Semua bisa paham? Benar, Nona Yi, sebaiknya ganti. Bagaimanapun menikah. Bukan perkara kecil. Iya, benar. Dengan bantuan Pak Gu, percaya ini segera. Waktu segitu, Kami benar-benar bisa menunggu. kenapa adik belum pergi? Diam kamu. Kalau bukan karena, kenapa gaun pengantin adikmu bisa kotor? Tentu saja ini salahku. Aku mau menemanimu ganti gaun pengantin. Siap minta maaf setelah acara pernikahan selesai. sudah, cukup. Ziying, pernikahan sangat penting. Aku tidak mau punya penyesalan. Ayo ganti gaun pengantin. Tapi, ya sudahlah. Hanya ganti gaun pengantin, kenapa adik kelihatan gak rela? Apa kamu gak puas sama pernikahan ini? Atau sembunyiin sesuatu dari Guyanci? Ada hal lainnya? Tentu saja enggak. Yancy, kita ganti gaun pengantin dulu. Di sini banyak orang, terlalu ribet. Nanti kalau sudah di rumah, Aku cari cara lain. ayah, aku akan balaskan dendammu. Gaun pengantin susah dilepas, loh. Yanci, hati-hati ya. Jangan sampai tubuh Ying tergores. Aku tahu. Xia Yu 11. HMP, Ye Ziying, kali ini. Kamu nggak bisa lagi sembunyikan rahasiamu. Apa yang terjadi? Lepaskan. Mau biar Guyanci tahu rahasiaku? Kita lihat siapa yang kena. Gawat. Lemah sekali. Panas, panas. Ziying, kamu di mana? Aku di sini. Ziying, ada kebakaran. Aku akan membawa kamu keluar. Ayo. Batuk-batuk. Ada orang, buka pintu. Batuk, buka pintu. Ada orang? jangan salahkan Mam. Kamu terlalu keras kepala, tidak mau membantu adikmu. Tolong. Ayah, Kebakaran. Tolong selamatkan. Baru kebakaran, langsung pikir Ziying. Sampai lupa sama Yu 11. Kamu kalah. HMPH. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang tahu rahasiaku. Cepat. Ini semua salahku. Aku tidak menikah saat itu. Seharusnya aku nggak ajak kakak coba gaun pengantin. Jelas itu semua salah dia. Dia menghancurkan ayahnya sendiri dan memfitnahmu. Kamu benar-benar nggak bersalah. Tapi bagaimanapun dia tetap kakakku. Kalau bisa, aku rela menyerahkan segalanya. Demi kakakku kembali. Pelayatannya benar-benar megah.
Sampai masuk berita di TV. Bagaimanapun, Mereka pikir kamu sudah 3. Cepat, ke sini. Ayo cepetan. Hei, api besar, nggak bisa masuk, keponakan adik masih di dalam. Aku harus menyelamatkannya. Ada orang nggak? Tolong. Ayah. Yushi. Maaf. Paman. Aku terlambat. Aku akan segera menelepon wartawan. Memberitahu mereka bahwa itu bukan kau, melainkan ibu dan anak yang manis ini, yang menutupi kejahatan pembunuhan mereka. Tidak ada gunanya. Ini akan membuat mereka mencari lebih banyak cara melawan aku. Lalu gimana? Mereka ingin menghabis orang yang mau dibungkam selamanya, Xiaoyu 11. Kalau begitu, bagaimana kalau aku bukan Xiaoyu? Maksudmu adalah, Ganti identitas. Bikin mereka nggak sempat bereaksi. Paman. Barusan Anda bilang apa? Ayahku menyembunyikan identitasnya saat menikahi ibuku. benar. Saat itu, ayahmu mengganti nama dari Su menjadi Xia dan memutus hubungan dengan keluarganya. Semua itu hanya demi ingin bersama kalian, ibu dan anak. Tak disangka, ibumu adalah wanita yang bahkan sanggup mencoba membunuh anak kandungnya sendiri. Paman. Apakah keluarga Su hebat? Tentu saja, keluarga Su kita di Jiangteng adalah yang terkaya. Perusahaan kita, Dingsheng Group, adalah yang Guyanci dari Gu Group. Sangat ingin bekerja sama. Sejujurnya saya katakan, jika mereka tidak mendapatkan proyek kerjasama ini, setahun kemudian, HMP, dia akan diintegrasi. Artinya, kalau aku jadi paman besar, putrimu nyonya besar grup Dingsheng, maka Guyanci, Yezhing dan ibuku bergantung padanya. Tak berani bicara kasar padaku. Identitasmu. Yushi. Ingin menjadi putri paman besar. Menjadi nona besar dari grup Dingsheng. Bisa? Tentu saja. Mulai hari ini, kamu adalah putri paman besar. Terima kasih, Paman. Hang. Yezhing di pemakaman bilang bersedia bayar harga berapapun. Untuk membuatku kembali, kan? Menjadi kakak, tentu saja aku akan penuhi keinginanmu. Yanxiai. Akhirnya berhasil juga. Kupikir obatnya salah ambil tadi. gak apa-apa, kan? Paksa aku menikah dengannya. Aku sudah menikah. Setelah itu gimana? Masa selamanya gak sekamar? Ciao. Kita pilih cara itu saja. Cara apa? Sadu. Cara nikmati kemewahan. Tapi tetap menjaga rahasia kamu. Nona besar. Proyek ini perlu tanda tanganmu.
Silakan duduk. Ye Xing, Aku sangat menantikan pertemuan kita setahun lagi. sudah setahun. Sudah setahun penuh. Grup Dingseng tetap nggak mau kerja sama proyek sama aku. Kalau terus begini, grup gu bakal ditelan habis. Jangan panik. Pasti ada jalan. Jalan apa? Kalau dia nggak tanda tangan, apa harus maksa dia? Orang tua keras kepala itu. Keras kepala dan bodoh. Orang tua itu tidak berani ambil risiko. Di perusahaan mereka, ada orang muda bertanggung jawab? Orang muda? Ada, orang muda ada. Nona muda menjabat, Nona besar Su. Dia juga punya hak tanda tangan. Kalau begitu, kita temu. Ayo pergi. Nona Besar. Tadi Tuan Gu dari Gu Group dan istrinya baru saja datang lagi. Kerjasama itu. Kalau kita tidak setuju, du groupe akan diambil alih. Aku suruh kamu cari info soal Tuan Gu. Sudah dapat? Ada di sini. Dia sudah punya anak. Ya, Tuan Gu hidup harmonis dengan keluarganya, dengan seorang istri dan anak yang baru lahir. Bagaimana Ye Xing bisa menyembunyikan rahasianya tanpa ketahuan? Bahkan berhasil menikah dan punya anak dengan Gu Yanqi. Nona Besar. Ayo, ke Gu Group. Menangis terus, ribut. Maaf, Nyonya. Aku akan segera membawanya pergi. Hei! Itu anakmu. Tidak ada ibu yang begitu membenci anaknya sendiri. Anakku. Kamu cuma punya satu malam kesempatan. Tanpa aku, dia sama sekali tidak punya peluang untuk muncul di keluargaku. Jadi, apa peduliku padanya? Itu penghargaan yang pantas dia dapatkan. Sudahlah, bukannya kamu bilang susah sekali untuk bertemu dengan Nona Besar Su? Cepat pergi, jangan biarkan Nona Besar Su menunggu lama. Tahu kok. Untuk hari ini, saya sudah lama mempersiapkan Ye Xing. Akhirnya kita akan bertemu. Papa. Nona Su sudah datang? Aku akan segera naik. Aku pasti akan menjamu dia dengan baik dan dapatkan kerjasama ini. Xiao Yushi. Xia Yusi. Ye Xing. Lama tidak bertemu. Tidak mungkin, dia sudah pergi. Tidak boleh. Aku harus melihatnya. Kalau Xia Yusi nggak, berarti yang selingkuh itu aku. Berhenti. Nyonya, Anda cari Pak Gu, ya? Apa mungkin? Aku benar-benar salah lihat. Nona Su, selamat siang. Pak Gu sudah menunggu lama, silakan ke sini.
ternyata kamu nggak selingkuh. Nyonya, Kamu adalah Datang ke grup untuk mencelakai aku? tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Lepaskan Nona besar. Begini cara Gugrup memperlakukan tamu? maaf. Nyonya, Kamu mungkin salah paham. Nona besar Su Yufeng dari Dingsheng Group, tamu Direktur Gu. Grup Dingsheng apa? Dia kakak aku. Apa? Kakak Nyonya, bukannya setahun lalu sudah meninggal? Kakak? Mama dan aku pikir kamu sudah meninggal. Dia mengadakan pemakaman untukmu, menangis hingga pingsan. Setahun ini kamu kemana? Apa yang dilakukan? Katakan. Cepat bilang. Apa omongin? Lepaskan Nona besar. Semua hentikan sekarang. Apa yang mau kamu lakukan? Nona Su dari grup Dingsheng, bukan orang yang bisa diganggu. Grup Dingsheng apa? Yasya Yushi. Jangan ngomong yang enggak sama aku. Aku serius. Aku menghargai kerja sama kali ini. Kamu nggak boleh berlaku istimewa dong. Maaf, Nona Su. Istriku sudah lancang. Maafkan saya. Xia Yusi. Bukankah kamu si nomor 3? Kakak, Saat itu kamu pakai kebakaran palsu untuk hancurkan pernikahan aku dan Yanchi. Kamu berpura-pura jadi putri besar grup Dingsheng dan mengganggu pekerjaan aku. Apa salahku sampai kamu harus menargetkan aku seperti ini? siapa bilang aku kakakmu? Lagipula. Kenapa kamu begitu yakin? Aku bukan putri sulung grup Dingsheng. Aku juga ingin tanya, Kak. Dulu, biaya medis ayah pun gak bisa kamu bayar. Dari mana keberanianmu mengaku? Putri sulung Dingsheng, terkaya di Jiangteng? Xia Yusi, aku kasih tahu kamu. Aku sangat serius soal kerja sama ini. Ini menyangkut hidup matinya Gu Group. Jangan bikin masalah. Itu kakak. Nanti Nona besar datang. Melihat 3 orang berdiri. Kalau sampai dia kaget, Mora dan pergi. Kerjasama dengan Yansi mungkin. Guyu Yansi sangat peduli. Dengan kerja, Dia akan mengusirnya pergi. Tidak boleh biarkan Xia Yusi ungkap rahasiaku. Kasih kamu waktu 1 menit. Cepat pergi. kalau aku bilang tidak, Jangan salahkan aku kalau nggak pandang bulu. Orang-orang. Buang dia keluar. Siap, aku mau lihat siapa yang berani. baiklah, Tuan Gu tegas dan berwibawa. Apa yang mau kamu katakan? Dingsheng Group membatalkan semua kerjasama dengan Gu Group. Kakak, kamu menipu kami sedala. Jangan sampai kamu menipu diri sendiri. Hanya kamu? Kalian berdua bengong terus mau ngapain? Nanti menakuti tamu penting. Uang seumur hidup tidak cukup untuk ganti kerugian ini. Cepat bawa dia pergi. Lepaskan saya. Aku bisa jalan sendiri. Semoga Direktur Gu jangan sampai menyesal. Aku tunggu kalian datang memohon padaku. Dia beruntung. Tidak, harus cari kesempatan untuk membuatnya lenyap. Hanya 3 orang. Yang bisa menjaga rahasia. Oke. Cepat siapkan semuanya. Nona besar Su asli akan segera datang. Baiklah. PHK Gu. Tidak bagus nih. Grup Dingsheng mengumumkan membatalkan kerjasama dengan Gu Corporation. Apa kamu bilang? Mereka tidak bilang alasannya? Katanya. Apa yang mereka bilang? Cepat katakan. Katanya itu perintah langsung dari Nona besar. Apa? Kenapa bisa begini? Bukannya Xia Yu 11 baru pergi? Kerjasama langsung dibatalkan? Apakah mungkin? Tidak. Itu tidak mungkin. Aku kasih kau waktu 1 hari. Mau semua informasinya. Baik. Yanchi, kenapa kamu nggak percaya? Dia benar-benar Xia Yu 11. Ada apa ini? Grup Gu mau diambil alih. Semua karena kamu, anak perempuan yang baik ini. Dia adalah Xia Yusi. Mana ada 2 orang mirip begini di dunia? Xia Yushi. Bukannya dia ketiga? Dia bukan Karika. Dia menyamar jadi putri grup Dingsheng, menipu aku dan Yanchi.
Menyamar. Gimana soal kerjasama yang dibatalin itu? Putri besar keluarga Ding Sheng bisa baca pikiran kakakmu ya? Dia yang jelakuin sesuatu. Kamu tahu, kan? Lihat sendiri aja. Kalau semua itu bohong. Foto-fotonya gimana? Beritanya palsu? Tanda tangan kerjasamanya juga palsu? Gimana bisa? Kakak kandungmu sendiri aja kamu gak bisa kenalin, kamu ini adik macam apa? Kalau grup Gus sampai diambil alih. Itu semua gara-gara kamu. Zhiying, kali ini kamu yang salah. Orang sudah mati, mungkinkah hidup lagi pula? Ayahnya Xiaoyu sebelah. Kalau dia punya pengaruh dan kedudukan seperti itu, kenapa minta bantuan aku untuk bayar biaya pengobatan? Ada cara untuk memperbaikinya? Zhiying dan aku akan bekerja sama. 3 hari lagi. Di pesta ulang bulan anak, undang nona besar Su datang. Kami minta maaf padanya langsung. Bilang saja kalau Zhiying terlalu rindu pada kakaknya, makanya menganggap dia adalah Xiaoyu 11. Bagaimanapun juga, kita harus mendapatkan maaf darinya. Baik. Zhiying, Siapa bilang aku kakakmu? Apa aku benar-benar salah orang? Yu 11, Ini undangan dari Guyan, undangan acara. pesta bulan purnama. Yang membuatmu merayakannya di hari kematian. Kenapa harus ada pesta bulan purnama? Mereka benar-benar nggak peduli sama rencana kamu ya. Saling balas budi. Kebetulan. Aku juga udah siapkan hadiah persis pas waktunya. Wah, selamat ya, selamat. Oh, Ini Tuan Gu dan Nyonya. Tuh, perusahaan Gu mau diambil alih. Masih sempat bikin pesta 1 bulan bayi? bisnis ya bisnis. Hidup ya hidup. Aku luangkan sehari untuk anak, masalah? benar kan? Yanci ini mengakui anak perempuanku dan anaknya. Itu tandanya dia bertanggung jawab. Menurutku, dia memang bertanggung jawab, kurang bertanggung jawab, kan? Maksudmu apa? Tahun lalu siapa yang nangis di TV? Anak perempuan kasihan, Sadie. Setahun sudah lupa. Hari ini peringatan kematian anak perempuan tertua. Ingat edikan pesta sebulan untuk anak bangsu. Kematian kakakmu adalah penyesalan seumur hidup. Tapi ibuku dan anak itu nggak bersalah. Kalau ada urusan ke aku, jangan libatkan mereka. Apa kami bilang kamu orang baik? Kalian, Memperlakukan kami begini. Gak takut aku gak kasih muka di bisnis nantinya? So keren, kamu. Siapa nggak tahu kamu ngecewain Putri Grup Ding. Perusahaan Gu bakal diambil alih. Benarkah? Kalau gitu aku tanya kamu, kenapa putri besar datang ke pesta hari ini? Gak mungkin. Coba kalian lihat sendiri. Siapa dia? Dia putri besar Grup Ding Seng. Aku pernah lihat dia sebelumnya. Dia bukan orang. Sama persis. Benar-benar mirip sekali. sangat mirip. Mirip sampai bikin aku takut. Nona besar, waktu itu. Maaf kalau tidak menyambut dengan baik. Datang ke pesta ini hari ini. Membuat keluarga Gu merasa terhormat. Perasaan itu. Tentu harus disampaikan sendiri. Adieu. Perasaan. Perasaan itu. Tentu harus disampaikan sendiri. Jangan. Pasti itu proposal proyek kerjasama. Bagus banget. Perusahaan Gu tidak akan diambil alih. Terima kasih, Nona besar. Hadiah ini tanpa dibuka pun sudah cocok dengan keinginan saya. Zhiying. Aku lancang pada Nona besar. Cepat minta maaf.
Maaf, Nona besar. Sebelumnya aku salah mengira orang. Aku dan kakakmu memang mirip ya? Ternyata benar-benar mirip. Bagaimana kalau aku bilang, aku benar-benar mengira kamu adalah putri sulungku. Serius? Putri sulungmu di mana? Panggil dia, biar aku lihat. Apakah dia benar-benar mirip? Orang itu sudah tiada. Mau lihat di mana? Hari ini hari peringatan Siayu 11. Kalau Nona besar tahu, orang mereka bilang mirip dengannya. Sebenarnya adalah orang yang sudah tiada, pasti akan marah. Maka kerjasama batal. Tidak bisa, harus segera pastikan kontraknya. Biar semua orang tahu. Ini sudah jadi keputusan final. Bawa ini ke belakang. Foto, tampilkan di layar besar. Hari ini aku akan buat semua tamu melihat. Hadiah dari Nona besar untukku. Biarkan semua orang tahu. Dapat kerjasama dengan Dinsheng Group. Gu Group masih tetap menjadi Gu yang berkuasa. Direktur Gu bekerja sama dengan Dinsheng Group untuk memperkuat Gu Group. Terus berkembang. Ayahku punya proyek yang sudah lama ingin bekerja sama dengan Gu Group. Semoga Direktur Gu memberikan kesempatan. Senang kan? Sekarang senangnya luar biasa. Nanti lihat reaksi terhadap hadiah ini. Bikin aku makin penasaran. Hari kematiannya sendiri. Melihat mendapat keuntungan, Mendapat manfaat. masih bisa tertawa. Dia bukan Siayu 11. He. Semua orang. Hari ini, Putri Besar Grup Dinsheng memberi saya hadiah. Saya sangat menyukainya. Saya ingin berbagi dengan semua tamu. Silakan lihat layar besar. Apa ini? Ini benda apa? Luar biasa. Ya ampun, apa ini? Silakan lihat layar besar. Apa ini? Ya ampun, lihatlah. Taktisaika. Bugu dia. Main se-ekstrim ini. Bagaimana bisa? Ye Xing, kamu. Mereka semua teman sekelasku. Aku pernah belajar di luar negeri. Di luar negeri memang lebih terbuka. Aduh. Foto ini. Tangan cok itu sampai masuk begitu. Di luar negeri lebih terbuka. Tapi, Terbuka sampai segitunya? Itu semua soul sadat pandang. Nona Siu. Kamu memberi hadiah ini, mau memprovokasi hubungan putri dan menantuku? Rahasia terjadi saat Putriku belajar. pada masa itu. Apa dia tahu sesuatu? Tentu saja tidak. Mementingkan karakter dan latar belakang keluarga mitra kerja. Sebelum bekerja sama, ada penyelidikan. Memberikan ini sebagai hadiah pesta bayi 1 bulan. Memang agak kurang sopan. Sebagai kompensasi, Grup Dinsheng menandatangani kerjasama dengan keluarga Gu, memberikan 5% saham proyek Aurora sebagai hadiah bayi 1 bulan. Tentu saja sebelum anak itu dewasa, Pengelolaan proyek. akan diputuskan oleh ayahnya. APA Aurora. itu proyek utama grup Dinsheng. 5% saham, bahkan bisa beli perusahaan Gu. Ternyata Aurora. Nona. Investigasi sebelum kerja sama itu wajar. Kamu tak perlu merasa bersalah. Sebagai mitra, tentu harus bersikap tulus. Selama rahasia tidak terungkap, semua hanya masalah kecil. Nona menyelidiki masa laluku. Itu kehormatan bagi saya. Nona besar. Aurora adalah proyek inti grup ini. Hanya untuk mitra penting. Dan ahli waris mereka. Tengu. Adalah mitra penting saya. Ini. Baiklah. Paggu. Bolehkah Anda ikut dengan saya untuk tes DNA anak? Apa harus tes DNA juga? Dia sengaja, ya? Ini hanya prosedur, karena proyek ini hanya untuk mitra dan ahli warisnya. Harus pastikan juga anak itu memang biologis. Tentu saja, tidak masalah. Ye Xing, rahasiamu akan segera terbongkar.
Tidak mungkin. Laporan ini pernah keluar pengawasan. Tidak. Dokter, aku yang bawa. Tes DNA dilakukan di mataku. Tidak mungkin palsu. Tapi Ye Xing jelas-jelas. Bagaimana dia bisa menyembunyikan rahasia itu? Nona Su. Prosesnya sudah selesai. Sekarang bisa tanda tangan, kan? Tentu saja. Begitu tanda tangan kontrak ini, aku bakal jadi nenek si jutawan kecil. Itu keberuntungannya. Dia bisa ketemu aku, ibu keren seperti ini. Jangan bilang sama Ryu 11-3. Bahkan tanpa 3. Dia pasti nggak bakal tebak gimana caraku menyembunyikan rahasia dari Guyanci. Dan berhasil dengan Dia melahirkan anak untuk dia. Anak ini kelihatannya beruntung. Itu adalah proyek andalan grup Dingseng. Benar-benar lahir dengan sendok emas di mulutnya. anak punya ibu seperti aku. Itu keberuntungan yang dikumpulkan dari 8 generasi. Iya, benar sekali. Anak itu berdarah di wajahnya. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu, aku sedang bicara dengan tamu, tiba-tiba dia menangis. Aku bilang jangan buat kuku palsu. Anak sekecil itu, kulit wajahnya begitu halus, pasti kamu yang melukainya. Benar-benar keterlaluan. 10 bulan hamil, mual, sulit tidur. Jangan anak lahir dengan perjuangan seperti ini. Tidak dipedulikan, seperti bukan seorang ibu. Kecuali Anak itu sebenarnya bukan anaknya. sayang, sini biar tante peluk. Anak orang lain terluka. Pasti pada nggak mau repot. Mana ada buru-buru peluk. Kayaknya Mbak Su ini aneh, ya. Ah, hampir lupa. Lupa kalau bayi masih kecil. Nggak boleh sembarangan dipeluk orang lain. Mbak Su. Bukan orang asing. Kelak kita masih punya kerja sama penting. Keluarga kita itu sudah berteman turun-temurun. Berikan padaku. Iya, benar. Nona Su ingin menggendong anak, itu keberuntungan besar buat anak ini. Aduh, Anak lahir dengan susah payah. Aku tak mau lagi tersiksa karena menyembunyikan rahasia itu. aku kaget. Nggak bisa menyangganya. Aku juga kaget. Yang penting nggak apa-apa. Zing. Tidak apa-apa kan? Dokter, cepat bantu balut lukanya. Tidak perlu, dokter. Tolong rawat luka anak dulu. Dia masih kecil sekali. Kalau infeksi, bakal repot. Ternyata, Kenapa darahnya tidak cocok? Saya pikir darah anak kandung pasti cocok sama orang tua. Pertunjukannya baru saja dimulai. Di drama kerajaan yang saya tonton, Kalau darah nggak cocok, anaknya bukan anak kandung. Tuan Gu udah tes DNA. Mana mungkin anak bukan kandung, Nyonya Gu belum tes DNA. Anak ini anak Tuan Gu, belum tentu anak Nyonya Gu. Setahun yang lalu. Yangxi. Akhirnya berhasil juga. Kupikir obatnya salah ambil.
Dia nggak bangun, kan? Kamu maksa aku nikah dia. Aku benar-benar sudah nikah. Lalu setelah itu gimana? Apa nggak tinggal bareng selamanya? Ciao. Pakai cara itu aja. Apa? Cara bikin kamu nikmati kekayaan, tanpa bongkar rahasia kamu. Itu cuma cerita bohong di drama. Kalau darah kecampur sedikit, bisa bikin darah nggak cocok. Tes darah itu tidak ada dasar ilmiah. Iya, benar. Selalu tentang anak yang bukan darah daging ayahnya. Belum pernah dengar kalau bukan anak kandung. Kalian ini benar-benar aneh banget. Cuma bercanda aja kok. Kenapa jadi serius sih, ya kan? Untung aja bisa nipu mereka. Nona Su. Kamu lihat aku kayak gitu. Ada apa ya? Tes DNA. Tuan Gu sudah tapi Nyonya Gu belum. Saya sedang berpikir, mungkinkah Gu membawa anak luar dan mengganti anak istrimu, menggantikan anak istrimu? Melihat sifat Anda ini, sulit bagi saya Nona Su. pikir, Anda pasti bercanda. Istri saya cinta pertama. Saya sangat mencintainya. tapi omongan saja tidak cukup. Bukannya kamu punya dokter? Suruh dia tes DNA istriku. Selesai? Apa? Wah, bagus banget. Yezhing, kita lihat kamu bisa sembunyi sampai kapan. Aku tidak setuju dengan tes darah ini. Jelas-jelas ini palsu. Bolak-balik, ngapain sih tes DNA? Pesta yang bagus begini jadi hancur. Harus tunda waktu. Kalaupun harus tes. Tunggu sampai pestanya selesai. Cari kesempatan buat ngatur rencana. Aku paham. Nggak ada yang mau dengar ini. Masa muda perempuan sebentar. Bagaimana kalau membesarkan anak orang lain? Anak sendiri menderita di luar sana. Betapa menyakitkannya itu. Ini benar-benar terlalu. Hanya membayangkannya saja sudah bikin. Lebih baik lakukan tes saja. Untuk berjaga-jaga. Iya. Aku mengerti niat baikmu. Tapi aku tidak ingin karena tidak ada buktinya. Mengacaukan acara bulan penuh anak saya yang Dokter dan alat-alatnya sudah di sini. Tidak mengganggu apapun. Hal seperti ini. Sebagai seorang ibu, mana mungkin tidak peduli? Bu Gu. Kalau Anda tetap menolak, saya sulit untuk tidak curiga. Anda berusaha menutupi kebohongan suami. Pak Gu. Saya mungkin. Memeriksa ulang kondisi Anda dan lagi. 2 kontrak sebelumnya disetujui. Untuk sementara tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa. Saya saja tidak keberatan, kenapa Anda harus keberatan? Nona Su. Dia setuju. tidak bisa lakukan tes. Selesai sudah. Rahasia Zing akan terbongkar. Bagaimana ini? Hati-hati, hati-hati anak itu. Kalian takut ya? Apa yang kamu lakukan? Yansiai. Gimana kalau gak usah tes DNA? Yang dicurigai aku, bukan kamu. Kamu takut apa? Ada yang kamu sembunyikan dariku ya? Tentu aja gak ada. Kalau gak ada, kenapa takut? Anaknya anakku. Tes DNA kenapa sih? Kamu takut apa sih sebenarnya? Aku harus segera cari cara. Dapat ide. Aku harus segera lakuin ini. Sudah. Jangan nangis, jangan nangis. Aku lakukan ini untuk kebaikan. Untuk kebaikanku, Iya. Yen Siaya. Dokter dan alat ini. Semua dibawa oleh Nona Su. Jika mereka lakukan hal aneh, sengaja membuat malu, kan? Sebelumnya, kamu bikin dia marah. Kenapa? Sebuah undangan. Kasih proyek. Kasih saham juga. bukan. Misu nggak punya waktu buat itu. Misu tentu nggak sengaja bikin kita malu. Tapi dia mungkin sengaja menguji kita. Menguji apa? Dia paling peduli soal latar belakang keluarga Kipeker. Dia sedang menguji kita. Apakah kita saling percaya atau tidak? Makanya dia begitu peduli apakah anak ini benar-benar milik kita. Baik, aku mengerti. Nona Su.
Barusan aku kurang mempertimbangkan dengan matang. Kita hentikan sandiwara ini. Putriku adalah anak kesayangan kami. Aku tidak ingin pesta penting ini terganggu seperti ini. Benarkah? Tapi kenapa aku dengar? Putrimu juga anak kesayangan orang lain. Nona Su, apa maksudmu? Kenapa dia? Satu tahun yang lalu. Hanya ada satu malam kesempatan. Kenapa dia bisa datang? Kenapa kamu datang? Nona Su yang menyuruhku datang. Nona Su? Kenapa dia memanggil pengasuh ke sini? Pengasuh? Dia kan ibu dari anakmu. Apa? Dia adalah ibu kandung anak itu. Anak bukan dilahirkan oleh NY. Ku, apa benar-benar tertukar? Tidak menyangka TN Gu suka tipe seperti ini, seorang pengasuh. Nona Su. Kamu tahu apa yang kau katakan? Dia pengasuh keluarga kami. Nona Su. Kalau tidak mau bekerja sama dengan keluargaku, tidak perlu pakai anak sebagai alasan. Shawang, apa kebenarannya? Cepat bilang. Dia sebelum 5 juta dari Zhi. pasti takut sembarangan ngomong. Palangla. Dia rela tinggal sebagai pengasuh. Hanya untuk Anak kandungnya di dekatnya. Tidak membuat anak. status anak kaya, selama dia menyangkal anak itu lahir darinya. Spekulasi sebelumnya tidak akan berlaku. Rahasiaku. Juga tidak akan terbongkar. Anak itu lahir dariku. Ini Adalah bukti bahwa Nyonya Gu bukan ibu kandung anak itu. Bosan banget. Di mana pengasuhnya? Aku bikin kamu nangis. Ini bau apa? Bau banget. Maaf ya, Bu. Aku akan segera bawa dia diam di situ. Dasar bau. Tempatmu itu harusnya di tempat yang kotor dan bau. Pergi ke toilet sekarang. Tanpa event, tidak boleh ke... APA? Aku benar-benar butuh uang. Ibu Gu memberiku 5 juta, jadi aku setuju. Kupika. Meskipun aku tak bisa mengakui anakku, tapi dia lahir di keluarga kaya. Dia tak harus hidup susah denganku. Tapi aku tak menyangka. Dia berhati kiam seperti ular. Dia terus menyiksa anakku, terus menyiksa anakku. Apa dia benar-benar mengatakan itu? Dia memfitnah. Benar, video ini jelas hasil editan. Kamu berani memfitnah anak perempuan? Kupastikan kamu dan anakmu aman. Jangan libatkan aku. Tidak ada yang menyuruhku. Aku tak mau diam saja lagi. Bawa anakku pergi. Ini anakku, ini punyaku. Cukup. Jangan ribut di sini. Orang, bawa saya emet ini keluar. Anakku. Tunggu dulu. Tuan Gu, saya punya cara. Kalau mereka semua ngaku jadi ibu anak ini, kenapa nggak tes DNA? Orang bisa berbohong, mesin tidak mungkin. Baik, saya lakukan. Karena dulu kamu cukup perhatian dengan anak saya kasih 5 juta lagi. Ambil uangnya. Pergi dari sini. Nona Su. Nyonya Gu bilang kasih 5 juta lagi. Supaya saya berhenti melakukan tes. Nyonya Gu. Maksudmu? Nona Su. Putriku baru saja selesai masa nifas. Emosinya belum stabil. Dan merasa tidak punya, itu hal yang wajar. Aku mohon. Jangan paksa dia lagi, ok?
Aku memaksa putrimu? Direktur Gu, Anda juga berpikir seperti... Tentu saja aku tidak berpikir begitu. Situasinya sudah sejauh ini, segera lakukan tes DNA untukku. Cepat selesaikan semuanya. Kalau DNA sudah diuji, tidak ada jalan kembali lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nona besar, hasilnya sudah keluar. Kali ini, Aku ingin lihat bagaimana kamu mengelak. Pak Gu, silakan lihat sendiri. Ye Xing. Apa yang sebenarnya terjadi? Yan Xiai. Hasil pemeriksaannya sudah ditukar. Aku dijebak. Benarkah? Lalu bagaimana dengan laporan? Kamu sudah tanda tangan dan apakah kamu mau bilang aku yang memanipulasinya juga? Aku sudah bilang hancurkan laporan ini. Kenapa ada di tangannya? Nyonya Gu, kamu sepertinya menyembunyikan sebuah rahasia dari suamimu. Juga ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Jangan mengubah laporan pemeriksaan pernikahan. Kamu menipuku. Tidak. Yanci, dengar aku punya alasan. Sayangku. Jangan salahkan dia. Semuanya salahku. Aku yang salah, karena aku lahirkan kakak yang bukan manusia itu. Apa hubungannya ini dengan si Ayu 11? Pada hari pernikahan, Yu-11 cemburu, memberikan obat dan itu membuat tidak bisa punya anak. Bu. Jangan bicara lagi. Kakak sudah pergi. Aku tidak mau dia merasa tidak bahagia di alam sana. Jelas-jelas itu. Yang kasih aku obat sampai aku hampir mati di kebakaran. Ternyata ada hal seperti ini. Kalau bukan karena kakak, mana mungkin aku diam saja? Mana ada wanita yang rela lihat suaminya punya anak sama wanita lain? Ini semua salahku. Kenapa aku malah melahirkan anak kesel yang lucu ini? Bu. Benar-benar keluarga yang penuh cinta dan bahagia. Xiaoyu, Sudah lama, tidak ada bukti jelas. Kalian berdua pikir aku bodoh? Tunggu aku pulang dan menyelidiki. Aku pasti akan membuat orang yang menipuku membayar harganya. Hanya saja, aku harus menenangkan Nona Su dulu. Aku harus berpura percaya pembelaan Ye Xing. Menjaga citra pasangan mesra di depan orang, baru bisa mendapatkan kontrak. Selama ini, sudah banyak bikin kamu tertekan. Apa yang kamu lakukan, aku nggak tahu. Maaf ya. Asal kamu nggak marahin aku aja. Nona Su. Maaf banget bikin kamu nonton drama begini. Tapi kamu juga pasti paham. Istri saya itu nggak ada salahnya. Semua ini salah kakaknya. untung saja bisa lolos. Bantu Gu Yanci dapatkan kontraknya. Lanjutkan hidup nyaman sebagai calon mertua Presiden Gu Group. Nona Su. Ini salah saya karena tidak mendidik putri sulung saya, putri saya, dan menantu saya. Mereka dirugikan olehnya. Nona Su. Kumohon padamu. Jangan dipikirkan. Nona Su. Tolong beri kami satu kesempatan. Kami tidak menyembunyikan rahasia atau melakukan kesalahan. Begitu ya? Aku bisa beri satu kesempatan. Tapi beri kalian kesempatan. Siapa akan beri dia kesempatan? Dia. Nona Su. Yang kamu maksud dia itu. Sia. Yu Si Chenba. 11. Ye Xing. Kalau tak mau tahu, jangan lakukan. Rahasiamu. Aku sudah tahu. Bagaimana dia bisa tahu? Aku tidak tahu kamu ngomong apa. Tidak tahu. Ye Xing. Kamu mandul. Benarkah ulah kakakmu? Perselingkuhan kakakmu. Apa sebenarnya kebenarannya? Rahasia yang disembunyikan bertahun-tahun. Kenapa tidak berani memberitahu suamimu? Kecelakaan perselingkuhan Nyonya. Bukan kebetulan. Anaknya bukan anak kandung. Masih ada rahasia yang lebih besar? Aku tidak bisa biarkan dia bicara. Aku harus mengambil kembali kendali. Nona Su. Sejak pesta dimulai, kamu terus menyerangku. Apa sebenarnya salahku sehingga kamu terus mengejar-ngejarku? Aku mengejar-ngejarmu? Memang mengubah hasil tes kesehatan. Aku seharusnya tidak memaksa Yanci punya anak dengan wanita. Apa aku menginginkannya?
Kalian menyalahkanku. Harus menyalahkan siapa? Haruskah aku menunjuk nisan kakakku, memakinya bukan? Menyalahkannya karena menyakiti adik kandungnya sendiri? Nona Su. Putriku itu tidak bersalah. Apapun yang kau miliki, arahkan padaku. Akan menggantikan putriku yang bukan manusia itu untuk menebus dosa. Bu. Gadis kecil itu paling jago. Sebagai orang tua, aku berlutut. Apa lagi yang perlu dikatakan? Mereka masih ada gunanya. Tidak sia-sia membuatku malu. Pemaksaan moral. Batalkan kerjasama dengan Gugru. Beck. Kenapa, Nona Su? Kamu juga melihatnya, istriku itu tidak bersalah. Kita semua adalah korban. Kalau Tuan Gu ingin bekerja sama, tunggu kebenaran terungkap. Cari aku. Siapa suruh kamu menikahi istri hebat? Kebenaran. Ye Xing. Masih ada yang disembunyikan dariku. Tidak ada perpisahan, dia bohong padamu. Orang-orang. Selidiki untukku. Apa yang telah Ye Xing lakukan selama 20 tahun ini? Tidak. Tidak bisa membiarkan dia menemukan. Dia benar-benar akan menghancurkanku. Selidiki sampai tuntas. Tidak apa-apa, Bu. Aku tidak melakukan apa-apa, jadi tidak takut apa-apa. Data menunjukkan. Mereka memang teman sekolah Ye Xing. Masalah Ye Xing yang tidak bisa hamil juga ulah Xiaoyu 11. Sepertinya tidak ada masalah ya. Tapi kalau Ye Xing memang tidak ada masalah. Nona Su, kenapa harus saya cari tahu kebenaran sebelum mendatanginya? Untung saja saya sudah siap 2 hari lalu. Seketidak. Zuka. Ingat bantu urus laporan investigasinya. Baru kita bisa ada lain kali. Tidak masalah. Yanci. Sekarang kamu percaya padaku, kan? Begitukah? Tentu saja. Pak Gu. Ini laporan investigasi yang diminta oleh Nona Su untuk diberikan kepadamu. Semoga setelah aku selesai membaca laporan ini, kamu masih bisa bicara dengan percaya diri seperti sekarang. Kok masih ada satu lagi? Laporan investigasi sudah sampai ke tangan Gu Yanci. Bukannya kamu sekretaris Nona Su? Kenapa Banti Yancy urus ini? Saya yang minta Nona Su untuk mengurusnya. Apa? Aku dan Nona Su. Di masa depan akan jadi mitra kerja keluarga besar. Aku nggak percaya orang luar. Aku lebih percaya dia. Semoga dia bisa melihat ketulusanku dan segera setuju bekerja sama. Jangan lihat, Yanci. Jangan lihat. Kumohon, demi persahabatan 20 tahun, percayalah padaku sekali ini. Dia tahu rahasia itu. Habis sudah aku. Di acara sebelumnya cuma akting. Hanya untuk menipu Nona Su. Sudah sejauh ini. Kau, Ye Xing, apakah kau pikir masih punya martabat? Karena persahabatan 20 tahun. Aku harus membuktikan kalau kau tidak bersalah. Ah, Ye Xing, kau pernah kena HPV, perempuan baik-baik? Yanci, dengarkan aku akan jelaskan padamu. Kena HPV tapi kau masih tidur denganku, sayang kecil. Lalu kau tidak bisa punya anak. Sebenarnya bukan perbuatan Xiaoyu 11, itu karena kau sendiri sering bebas bergaul. Kau aborsi lebih dari 10 kali, akibatnya sendiri, tahu? Kamu dan ibumu sengaja membakar tempat itu, demi melukai Xiaoyu Si? Hanya karena dia tahu rahasiamu? Bukan budget Yanci. Bukan budget. Gu Yanci sudah tahu kebenarannya. Jika Ye Xing masih bikin masalah lagi, Keluarkan juga video itu. Kalian ini pembunuh. Kalian benar-benar gila. Pantas saja Nona Su membatalkan kerjasama. Kalian sudah menyembunyikannya dariku.
Aku akan lapor polisi. Tidur sehari dengan kamu, aku tidak bisa tidur. Insiai jangan. Aku difitnah semua ini bohong. Di hatiku, hanya ada aku sangat mencintaimu. Cinta Nona ya mungkin agak asal-asalan. Pantas saja aku tidak bisa menemukan apa-apa dari laporan ini. Ternyata kalian berdua. Sayang kecilku. Dan kamu juga. Istriku itu menarik banget ya. Di kamar, di tempat tidur. Maafkan aku, Pak Gu. Aku akan kasih tahu kamu, apa harga tidur dengan istriku. Jangan, Pak Gu. Pergi. Maaf, Yanci, nggak sengaja. Aku cuma nggak mau kehilangan kamu. Nggak ada masalah rumah tangga yang nggak bisa selesai. Dengar kata ibu. Sudah, biarkan saja. Lupakan saja. Aku pakai sepatu lusuh, aku dipermainkan, aku dianggap bodoh, dan kau bilang lupakan? Aku tak bisa buang waktu. Kerjasama dengan Dingsheng Group hampir terlewat. Seseorang datang. Penipuan pernikahan dan harta, pembunuhan, melarikan diri. Bawa ke kantor polisi. Dengan pertimbangan kita tumbuh bersama, lebih dari 20 tahun, aku adalah istrimu. Apa kau benar-benar tega, Yanci? Nomor telepon Nona Su. Ada. Semua jadi jelas sekarang. Aku harus tunjukkan ketulusan padanya. Tentu, ini kartu nama Nona Su. Nona Su. Semua sudah terungkap. Aku sebenarnya ingin bicarakan kerja sama kita. Grup Dingseng butuh rekan kerja yang bisa melangkah bersama. Bukan orang yang hanya jadi beban. Bukan begitu, Nona Su. Selesai. Kerjasama sudah berakhir. Bagaimana dengan perusahaan? Aku punya cara. Yanci, aku punya cara. Apa caramu? Kalau aku percaya kamu, aku imut sekali. Nona Su dan Xia Yusi mirip. Aku akan membawa foto kakakku dan memohon padanya. Dia akan luluh. Itu, Nona Su, terlihat seperti orang yang punya pemahaman. Biarkan Xing memohon padanya, pasti berhasil. Tidak ada cara lain lagi. Oke, lakukan seperti yang kamu bilang. Selama kamu berhasil, posisi nyonya gua akan tetap milikmu. Lalu, apakah uang setiap bulan tetap sama? Itu tergantung proyek anakmu tangani. Seberapa besar proyeknya? Xing, kamu harus semangat. Baik. Aku harus pegang kendali atas Nona Su. Fire gu yen siai tidak berani macam-macam dan gangku. Aku pikir kamu akan memberitahu mereka tentang identitasmu. Tidak, aku akan membuat mereka putus asa di momen yang mereka harapkan. Kita harus menjatuhkan mereka dari puncak tertinggi. Pantas saja, kamu sebenarnya tidak mau bekerja sama dengan Gu Yanci. Tapi malah menyuruh sekretarismu memberikan kontakmu padanya. Aku ingin mereka datang memohon padaku. Nona Beza, Ada seorang dia ingin bertemu denganmu. suruh dia naik. Lihatlah. Bukankah dia sudah datang? Kalau begitu aku pergi dulu. Selanjutnya terserah kamu. Semoga bersenang-senang. Oke. Nona Su, tolong selamatkan aku. Selamatkan kamu? Ada apa? Gu Yanci tahu rahasiaku. Dia sudah tidak mau denganku lagi. Ibuku menganggap aku tidak berguna. Dia ingin membunuhku sebelum aku bercerai untuk mendapatkan harta keluargaku. Tapi dia kan ibumu. Mana mungkin? Tidak mau kakak dibina olehnya. Sebenarnya, sejak awal, aku nggak berniat menyembunyikan rahasiaku itu. Mama memaksaku menikah ke keluargaku. Menyuruhku dan kakak melayani suami yang sama. Tapi kakak nggak mau. Mama marah, terus mengurung kakak di kamar, sampai membakarnya hidup-hidup. Nona Su, aku takut banget, takut suatu hari aku akan seperti kakak. Menghilang tanpa jejak begitu saja.
Lalu, menurutmu gimana tentang ibumu yang membunuh kakakmu? Aku sangat menyesal nggak bisa menjaga kakak dengan baik. Nona Su, kamu sangat mirip dengan kakakku. Setiap kali melihatmu, seperti melihat dia. Aku sangat merindukannya. Jika bisa, aku rela memberikan segalanya agar dia kembali. Benarkah? Aktingnya, kita lihat siapa yang lebih bagus. Punya ibu seperti itu. Kamu benar-benar sangat kasihan. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Terjebak. Nona Su, tolong beri kami kesempatan bekerja sama. Berguna bagi keluargaku. Mama demi uang tidak akan menyentuhku. Baiklah, ada rapat sore ini membahas proyek ini. Kamu tuh, biarkan dia Terima kasih, Nona Su. ayo pergi. Senang, kan? Semakin senang, nanti akan semakin putus asa. Bagus, anakku. Kerja sama ini berhasil diambil. Tadinya kukira itu kakakmu. Takut dia kembali membalas dendam. Sekarang dipikir-pikir, cuma mirip aja rupanya. Kalau tidak, aku tidak tahu mulai dari mana. Kamu hebat sekali. Selama kerja sama ini bisa berhasil. Posisi nyonya keluarga gue akan selalu jadi milikmu. Dan kamu akan selalu jadi ibu mertuaku. Kita sekeluarga bersama-sama, itu saja sudah cukup. Tuan Gu, Nona Su, terima kasih atas kepercayaanmu. Aku bersedia memberikan 20% keuntungan, sebagai bentuk ketulusanku. Nona Su, kapan aku bilang? Mau kerja sama denganmu, apa? proyek dan paten milik perusahaan kami. Kenapa? Saat dapat keuntungan, harus bawa Tuan Gu juga? Tadi siang kamu jelas bilang ada rapat tentang proyek ini, makanya aku datang. Nona Su, kenapa tidak menepati janji? Aku pernah bilang ingin kamu datang. Tapi yang akan ditandatangani bukan kontrak proyek. Melainkan ini. Mau membeli perusahaan kami, Gu Corporation. Hang, Tidak mungkin. Nona Su, kamu tidak bilang begitu. kamu lupa. Aku butuh bantuanmu. Kakak saya saat masih hidup sering membantu saya. Nona Su, kamu mirip dengan kakak saya. Seringkali saya merasa, kamu itu kakak saya. Hanya mirip saja? Orang yang sama. Bukankah seharusnya Benar-benar sama persis, orang yang sama. Apa maksudnya? di pemakaman kamu bilang? Selama aku kembali, rela bayar berapapun harga. Kenapa? Kata-kata sendiri, lupa ya? Kamu siapa? Yaishi. Bukannya kamu nomor 3? Payah. Aku bukan San. Aku kembali dari neraka. Untuk mencarimu. Tidak mungkin. Aku yang mengurus pemakamanmu sendiri. Nona Su. Bercanda soal 3 orang itu, tidak lucu, tahu. MA. Orang lain tidak tahu. Aku lahir dari rahimmu sendiri. Dia membunuh putri ketiganya sendiri. Kamu tidak mengenalnya? Tidak mungkin, bukan dia. Dia gadis kecil lucu yang tidak mampu membayar biaya medis ayahnya. Bagaimana bisa dia jadi putri besar Ding Sheng? Ya, benar. Waktu itu aku memang tidak mampu membayar biaya. Tapi kamu tahu nggak? Ayahku itu Pemimpin keluarga Su. Dia putus hubungan keluarga. Kamu yang mengecewakan dia. Nggak mungkin bagian dari keluarga Su. Dia orang kecil imut nggak bisa beli apa-apa. iya, benar. Nona Su. Bicara harus pakai bukti. Aku duduk di sini. Itu bukti.
Nona besar. Laporkan saja ke polisi. Aku mau mereka berdua menyesal dan menderita. Seumur hidup jangan harap bisa keluar. Benarkah Xia Yusi kembali untuk balas dendam? Yushi, aku ini ibumu. Kamu nggak boleh begini ke aku. Nona Su, kamu tahu kan? Aku dipaksa sama ibuku. Aku nggak bermaksud menyakitimu. Kamu sendiri yang nyuruh aku bakar apinya. Dulu mama bodoh, sekarang mama nggak akan pilih kasih lagi. Kamu itu harta mama yang paling berharga. Anjing lawan anjing memang sangat menarik. Kakak itu menolak menikah menggantikan, ibu marah lalu dia dikurung di kamar dan dibakar hidup-hidup. Satu bilang itu mama yang membakar rumah. Adik menyalakan api. Aku benar-benar punya 2 anggota keluarga yang hebat. Tidak bisa. Pembunuhan sengaja, bukti jelas. Ikut sekarang. Tidak mungkin. Aku mertua presiden direksi keluarga Gu. Ibu kandung nona besar Su. Siapa berani menyentuhku? Aku salah, tolong maafkan aku, kakak. Ayo pergi, Xia Yusi. Ada apa, Pak Gu? Tidak mabuk? Syukurlah. Iya, bagus banget memang. Gu Yanqi, Selanjutnya, giliran kamu sekarang. Yusi. Untung kamu nggak pergi waktu itu, tahu nggak? Pas aku dengar kamu nggak ada. Aku sedih banget. Benarkah? Yu 11. Itu semua gara-gara ibu dan anak itu. Aku tertipu. Aku nggak pernah melakukan sesuatu yang mengecewakanmu. Pas banget. Kita ini sama-sama pemimpin grup kita masing-masing. Persahabatan 20 tahun. Kalau kita bekerja sama, bukankah akan lebih saling percaya? Kita maju bersama. Ciptakan masa depan gemilang. Ada apa-apa, langsung ke saya. Kenapa mencelakakan ayah saya? Kamu benar-benar pikir kami peduli dengan rahasia itu? Lucu sekali. Ayahmu celaka. Apa hubungannya dengan Xing? Jangan gila di sini. Maksudmu apa sih? Gu Yanqi. Aku bilang Ye Xing mencelakai ayahku, tapi kamu nggak percaya. Akhirnya aku bilang dia membunuhku. Tapi kamu memilih menutupi dia. Aku sudah kasih kamu kesempatan, tapi kamu sendiri yang nggak mau. Yu 11. Dulu aku buta hati. Sekarang sudah jelas. Bagaimana kalau mulai lagi dari awal? Kamu tahu. Aku butuh kerja sama ini. Gusi Group adalah hasil kerja keras seumur hidupku. Demi persahabatan kita selama ini. Bagaimana? Baiklah. Ayo buka blind box. Waktu itu aku berusaha keras. Baru bisa menemukan secercah harapan dari 100 blind box ini. Sekarang ku beri peluang 1%, coba. Lihat apakah takdir mau memberimu kesempatan ini. Tidak mungkin. Aku akan buka satu lagi. Kenapa bisa begini? Kamu menipuku. Ini akuisisi, tidak ada opsi kerjasama. Baru sekarang sadar ya? Ayahku sudah tahu sejak lama. Apa hak kalian untuk hidup enak?
Xia Yusi. Kita kan bisa kerja sama dengan baik. Harus banget bikin kacau begini? Benar sekali. Baik. Kalau begitu aku juga beritahu kamu. Aku tidak akan tanda tangan ini. Tunggu saja. Benarkah? Aku telah mengelola Gu Group selama bertahun-tahun. Pengalamanku lebih banyak dari kamu. Kamu hanya seorang yang berkecimpung di dunia riset, kamu yakin bisa mengalahkanku? Aku kasih kamu kesempatan lagi. Tanda tangani perjanjian ini buat aku. Aku bisa pertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Gu Yanqi. Kenapa kamu masih terlalu percaya diri? Tunggu saja. Aku ingin lihat siapa yang akan menyesal nanti. Hei. Coba jelaskan ke aku. Apa maksudnya semua kerja sama dibatalkan? Ya. Dari pihak Ding Sheng, mereka memblokir semua kerja sama kita. Siapa yang berani kerja sama dengan Gu Group lagi? Itu sama saja. Itu semua cuma alasan. Setahun pegang perusahaan, apa yang bisa? Kalian cuma malas saja. Direktur Gu. Semua orang bekerja keras. Sudah 4 bulan penuh Anda belum bayar gaji kami. Kami. Perusahaan tidak ada untung, pakai apa saya bayar gaji kalian? Cepat kerja buat saya. Kalau tidak, saya pecat kalian semua. Kenapa diam saja? Saya sudah muak. Pembunuh, kembalikan uang jerih payah saya. Kalian mau apa? Gila kalian semua. Istri mertua Gu Yanqi melarikan diri setelah membunuh. Dilapor. Gu Yanqi tahu, tapi melindungi mereka. Kami berhenti, perusahaan ini. Lakukan sendiri. Kembali ke sini. Aku kalah. Aku setuju. Apa? Aku setuju menjual perusahaan Gu Group padamu. Terima kasih atas kepercayaan, tapi aku tidak berniat membelinya lagi. Kamu bilang mau membelinya? Kenapa kamu berubah pikiran? Waktu itu beda cerita, sekarang beda cerita. Gu Group jadi berantakan. Kenapa aku harus mengakui sisinya? Kamu, Xia Yu 11, kamu itu imut. Kamu bukan keluarga Su. Kamu pikir bisa kalahkan aku? Kamu bukan siapa-siapa. Si kecil imut ini. Bahkan kamu, dulu punya 2 gelar, tapi tidak tahu. Penelitian. Hanya minatmu saja. Bisnis kamu. Bakatmu yang paling hebat. Orang tidak pernah tahu untuk introspeksi, tapi tidak masalah. Kesuksesanku tidak butuh pengakuan mereka. Mulai hari ini, Aku hidup untuk diriku sendiri. Tamat.